Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah Biokimia yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Sriwahyuni, perkenankan kami dari kelompok 1 dengan anggota Afifah Noviana Sari, Lutfi Fadilah Putri, Zeni Febriana Sari, Johan Firdaus Chania, Maila Arisma Putri, dan Anissa Layatul Aziza untuk menyampaikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, apa sih metabolisme itu? Jadi, metabolisme adalah segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu makhluk hidup yang bersel tunggal maupun makhluk hidup yang bersel banyak. Contohnya yaitu kita ini. Nah, metabolisme ini dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Nah, jenis-jenis metabolisme dan fungsinya ada beberapa. Di sini kita akan bahas dulu fungsi dari metabolisme. Ada 4 fungsi spesifik, di mana yang pertama yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua yaitu untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Yang ketiga yaitu untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang keempat yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, di sini ada metabolisme berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada anabolisme dan ada katabolisme. Anabolisme ini adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Biasanya proses ini memerlukan energi. Untuk contohnya dari proses anabolisme ada fotosintesis dan kemosintesis. Di sini kita akan bahas proses fotosintesis, di mana proses penyusunan zat organik yaitu gula. Bisa dilihat di slide, di sini ada C6H12O6 yang terbentuk dari zat anorganik yaitu H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Reaksi ini merupakan reaksi terang karena dalam prosesnya terjadi pemecahan H2O atau fotolisis dengan bantuan cahaya. Nah, dan bahannya memerlukan klorofil. Lalu apa katabolisme itu? Katabolisme itu kebalikan dari anabolisme, di mana kalau katabolisme ini adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya penguraian ini menghasilkan energi. Contoh dari proses katabolisme adalah respirasi. Untuk di sini kita pakai contoh respirasi aerob, di mana proses pembentukan energinya membutuhkan oksigen. Bisa dilihat C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 686 kilokalori. Nah, 686 kilokalori ini disebut dengan energi atau ATP. Nah, CO2 ini didapatkan dari dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, sedangkan H2O ini didapatkan dari transfer elektron. Untuk 686 kilokalorinya ini atau energi ini didapat dari proses glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh itu sangat kompleks sehingga kita dapat mengelompokkan berdasarkan produk yang dihasilkan. Misalnya di sini ada dua jenis metabolisme, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Di mana metabolisme primer ini adalah metabolisme utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, metabolisme ini melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya memiliki lintasan tertentu yang umumnya sama dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Selain itu, contoh dari metabolisme primer yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lipid yang digunakan untuk aktivitas seluler. Nah, kemudian ada lagi metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder adalah metabolisme yang berperan dalam pembentukan senyawa-senyawa tertentu dalam jumlah kecil seperti metabolit sekunder, misalnya untuk mensintesis senyawa-senyawa racun atau senyawa yang berguna dalam pertahanan diri. Metabolisme ini memiliki lintasan yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misalnya mikroba dan tanaman. Namun pada materi biokimia kita tidak fokus di metabolisme sekunder, tapi kita lebih fokus ke metabolisme primer. Metabolisme primer ini dapat dilihat di sini ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian,
sintesis, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Sedangkan metabolisme lemak, proses di mana asam lemak dicerna kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Sedangkan metabolisme protein, proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan protein menjadi asam amino. ATP dan peranannya dalam bioenergetika. Sebelumnya apa sih bioenergetika itu? Jadi bioenergetika itu adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Nah, sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik yang kaya akan energi. Nah, energi ini termasuk energi yang tinggi yang biasa kita kenal disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP berasal dari pemecahan senyawa organik. Sedangkan senyawa organik bahan respirasinya hakikatnya itu merupakan energi kimia yang dibentuk dalam proses fotosintesis. Sedangkan proses fotosintesis ini melibatkan bantuan dari cahaya matahari. Maka dari itu, energi cahaya matahari merupakan termasuk dari energi primer bagi semua kehidupan di bumi. Bioenergetik atau kita kenal dengan termodinamika biokimia adalah studi tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Sistem biologis pada dasarnya adalah isotermik dan menggunakan energi kimia untuk menggerakkan proses kehidupan. Cara hewan mendapatkan bahan bakar untuk menyediakan energi ini adalah untuk memahami nutrisi dan metabolisme normal. Kemudian ada lagi kematian karena kelaparan juga terjadi ketika cadangan energi yang tersedia itu habis. Nah, hormon tiroid juga mengendalikan laju metabolisme dan akan menimbulkan penyakit jika terjadi malfungsi pada metabolismenya. Kelebihan penyimpanan energi surplus menyebabkan obesitas, penyakit yang semakin umum di masyarakat barat yang menjadi predisposisi banyak penyakit. Kemudian eksergonik dan endergonik. Istilah eksergonik dan endergonik ini biasa kita kenal dengan couple reaction, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu proses disertai dengan kehilangan atau perolahan energi bebas. Proses endergonik tidak dapat eksis secara independen, tetapi harus menjadi komponen dari sistem eksergonik-endergonik yang digabungkan secara keseluruhan adalah eksergonik. Reaksi eksergonik disebut katabolisme, sedangkan reaksi sintesis yang membangun zat disebut anabolisme. Proses katolik dan anabolik gabungan membentuk metabolisme. Di sini ada gambar grafik dari reaksi eksergonik dan reaksi endergonik, di mana A ke B ini termasuk reaksi eksergonik karena menghasilkan panas, sedangkan C ke D termasuk reaksi endergonik karena menghasilkan energi kimia. Untuk bersama reaksinya, di sini ada A plus C menjadi B plus D plus panas, di mana perubahan metabolit A menjadi metabolit D terjadi dengan pelepasan energi yang dikaitkan dengan reaksi lain yang memerlukan energi untuk mengubah metabolit C menjadi metabolit D. Nah, couple reaction ini saling berikatan, dan ketika reaksi energonik menghasilkan energi, maka energi yang dihasilkan digunakan untuk reaksi endergonik. Nah, couple reaction ini akan membentuk senyawa yang kaya akan energi. Apa senyawa itu? Jadi senyawanya itu adalah senyawa ATP atau adenosin trifosfat. Dapat dilihat di gambar di mana ATP ini mengandung 3 fosfat. Nah, ketika ATP ini kehilangan satu fosfat, maka dia akan berubah menjadi adenosin difosfat atau disingkat dengan ADP. Nah, ketika ADP ini kehilangan satu fosfat, maka dia akan berubah menjadi adenosin monofosfat. Untuk ATP dan ADP ini bisa menghasilkan energi, sedangkan ketika sudah sampai di adenosin monofosfat, berarti fosfat yang terakhir tidak bisa menghasilkan energi. Dan selanjutnya di sini ada tabel perubahan energi bebas, di mana kita ingat lagi bioenergetika itu adalah cabang ilmu biokimia yang pelajari tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi biokimia, di mana di sini akan terjadi perubahan energi dari satu sistem yang terbentuk satu reaksi kimia, yaitu misalnya tadi ada zat A yang berubah menjadi zat D. Nah, pada perubahan itu terjadilah perubahan energi bebas atau kita simbolkan dengan simbol delta G, di mana energi bebas ini adalah energi dalam suatu sistem yang tersedia untuk melakukan kerja. Untuk lebih jelasnya ATP dan ADP prosesnya, di sini ada ATP. Nah, ketika ATP kehilangan satu fosfatnya itu yang berada di dalam lingkaran biru, maka dia akan berubah menjadi adenosin difosfat. Untuk senyawanya bisa dilihat di bagian bawah untuk ADP-nya.
Nah, kemudian ATP dan peranannya dalam bioenergika. Molekul ATP terdiri atas 3 bagian, yaitu ada adenin, deribosa, dan glucose fosfat yang terbentuk dalam ikatan ester. Nah, ATP juga mempunyai kecenderungan yang kuat untuk terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat. ATP dan peranannya dalam bioenergika. Perubahan entalpi untuk reaksi hidrolisis ATP disukai karena yang pertama, tolakan elektrostatik antara muatan-muatan negatif dalam ATP melebihi tolakan yang sama dalam proses produk reaksi. Yang kedua yaitu produk reaksi distabilkan oleh resonansi dan entalpi pelarutan produk lebih besar daripada pelarutan ATP. Untuk fungsi ATP itu tergantung pada nilai delta G untuk hidrolisisnya, yang nilainya merupakan intermediate dibandingkan nilai delta G untuk hidrolisis fosfat ester lain. Kesimpulan dari ini adalah sistem biologis itu menggunakan energi kimia untuk menggerakkan proses kehidupan. Nah, reaksi eksergonik juga terjadi secara spontan ditandai dengan delta G, nilai delta G yang negatif. Untuk reaksi endergonik ini ditandai dengan nilai delta G yang positif, yang artinya dia membutuhkan perolehan energi bebas. Nah, dan ketika digabungkan dengan reaksi eksergonik dan energonik, itu akan menghasilkan reaksi eksergonik. ATP bertindak sebagai mata uang energi atau sumber energi sel, mentransfer energi bebas yang berasal dari zat yang berpotensi energi lebih tinggi ke energi potensial yang rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai glikolisis. Glukosa adalah merupakan senyawa golongan karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Karena glukosa berasal dari proses fotosintesis yang mengkonversi energi matahari menjadi energi kimia. Energi yang terkandung dalam senyawa glukosa selanjutnya akan ditransformasi melalui serangkaian reaksi katabolisme yang dinamakan glikolisis. Glikolisis itu sendiri terjadi di dalam sitosol, di dalam sel yang menghasilkan senyawa luhuran dan energi konversi dalam bentuk senyawa kimia yang lain, atau ATP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap-tahap glikolisis. Tahap-tahap glikolisis di sini dibagi menjadi dua. Pada tahap pertama, di sini ada investasi energi, di mana pada tahap ini glikolisis diawali dengan reaksi pembentukan senyawa glukosa 6-fosfat dari glukosa. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang membutuhkan energi yang diambil dari pemutusan ikatan fosfat dari ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Heksokinase dapat ditemukan dalam semua sel organisme. Enzim ini memiliki spesifitas katalik yang rendah. Hampir semua monosakarida dapat difosforilasi. Aktivitasnya dapat dihambat oleh produknya, yaitu glukosa 6-fosfat. Adapun glukokinase ditemukan di liver, memiliki spesifitas katalik yang tinggi dan tidak dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat. Enzim ini aktif bila kadar glukosa tinggi di dalam darah. Tahap yang kedua dalam tahap yang pertama ini adalah isomerisasi glukosa 6-fosfat. Reaksi yang kedua adalah pembentukan isomer fruktosa 6-fosfat dari glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh fosfoglukoisomerase. Tahap selanjutnya, tahap ketiga dalam tahap ini yaitu adalah fosforilasi kedua. Reaksi fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Reaksi ini berjalan spontan dan merupakan rate limiting step pada proses glikolisis. Pada reaksi ini dibutuhkan 1 mol ATP dan diregulasi secara ketat. Fosfofruktokinase dapat dihambat oleh ATP. Setelah tahap ketiga ada tahap keempat, yaitu reaksi pemutusan menjadi 2-triosafosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim aldolase dan terjadi pemutusan aldol yang merupakan kebalikan dari reaksi kondensasi aldol, di mana membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang selanjutnya mengalami isomerisasi membentuk dihidroksiaseton fosfat. Reaksi isomerisasi ini dikatalis oleh enzim triosefosfat isomerase. Tahapan yang selanjutnya ada tahapan isomerisasi triosafosfat.
Hanya gliseraldehid 3 fosfat yang akan diteruskan dalam proses glikolisis, sehingga dengan adanya reaksi isomerisasi ini memungkinkan proses glikolisis berjalan sempurna. Pada akhir tahap 1, glikolisis ini menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat dan membutuhkan 2 molekul ATP untuk setiap 2 molekul glukosa. Setelah pada tahap pertama, di mana glikolisis itu menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat dan membutuhkan 2 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa, tahap selanjutnya yaitu ada oksidasi gliseraldehid 3 fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya. Reaksi oksidasi ini terjadi adisi gugus fosfat dan menghasilkan NADH. Pada tahap ini terbentuk pertama kali senyawa yang mengandung energi tinggi. Tahap selanjutnya ada transfer fosfat untuk membentuk ATP. Senyawa 1,3 bisfosfoglycerat merupakan senyawa berenergi tinggi yang selanjutnya gugus fosfat tersebut ditransfer untuk membentuk ATP yang dikatalis oleh enzim fosfoglycerat kinase dengan kofaktor Mg2+. Enzim ini mirip dengan heksokinase yang mengalami perubahan konformasi yang diinduksi oleh substrat. Reaksi ini bersifat reversibel. Tahapan yang selanjutnya ada perpindahan posisi gugus fosfat. Pada tahap ini terjadi reaksi perpindahan gugus fosfat dari 3 fosfoglycerat yang berada pada posisi C3 berpindah ke OH posisi C2, di mana di situ yang dikatalisis oleh enzim fosfoglycerat mutase. Reaksi ini menghasilkan 2 fosfoglycerat. Pada katalisis ini, residu histidin berperan penting pada transfer fosfat ion dengan memberikan dan menerima gugus fosfat. Tahapan yang selanjutnya ada pembentukan senyawa berenergi tinggi kedua. Pembentukan senyawa ini dilakukan dengan dehidrasi yang dikatalisis oleh enzim enolase yang memiliki kofaktor Mg2+. Reaksi ini dapat dihambat oleh fluorida. Tahapan selanjutnya pembentukan ATP akhir. Reaksi ini berjalan spontan dan terjadi transfer gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP membentuk ATP. Pelepasan fosfat ion menyebabkan terjadinya ikatan enol yang tidak stabil sehingga akan terkonversi ke bentuk keto dan menjadi pirufat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Enzim ini memerlukan Mg+ sebagai kofaktor. Pirufat merupakan hasil akhir glikolisis. Pada slide ini terdapat 2 gambar di mana 2 gambar tersebut adalah resum dari glikolisis tahap 1 dan tahap kedua. Kalkulasi net ATP untuk setiap mol glukosa sebagai berikut. Pada reaksi tahap pertama dibutuhkan 2 mol ATP. Pada reaksi kedua masing-masing dihasilkan 2 ATP. Jadi totalnya ada 4 ATP. Net produksi ATP sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 mol. Reaksi total glikolisis dinyatakan sebagai berikut. Glukosa ditambah 2 NAD+, ditambah 2 ADP, ditambah 2 PI, menghasilkan 2 pirufat, ditambah 2 NAD+, ditambah 2 ATP. Selanjutnya pada organisme aerobik. Pada organisme aerobik, pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis ini akan dioksidasi menghasilkan CO2 pada siklus Krebs. NADH yang dihasilkan oleh glikolisis dan siklus Krebs akan direoksidasi melalui rantai oksidasi dan menghasilkan lebih banyak lagi ATP. Sedangkan pada organisme anaerobik, NADH akan direoksidasi melalui serangkaian reaksi karena NAD+ diperlukan untuk reaksi gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Pirufat akan dikonversi menjadi beberapa jenis senyawa yang selanjutnya akan diekskresikan. Jalur lengkap termasuk glikolisis dan reoksidasi NADH disebut dengan fermentasi. Pada keadaan
olahraga, piruvat akan direduksi menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase dan NADH akan mengalami reoksidasi menjadi NAD+. Keadaan tersebut dapat terjadi bila metabolisme aerobik tidak dapat memenuhi kebutuhan energi. Laktat dapat diekskresikan atau masuk ke pembuluh darah dan dikonversi lagi menjadi piruvat oleh laktat dehidrogenase. Laktat juga merupakan sumber energi yang signifikan bagi otak. Beberapa organisme anaerobik melakukan metabolisme glukosa dan menghasilkan etanol sebagai produk sampingnya. Pada reaksi tersebut, NADH akan dikonversi menjadi NAD+ oleh enzim alkohol dehidrogenase. Adapun perbandingan total reaksi yaitu glikolisis mengabaikan H+ dengan reaksi glukosa ditambah 2 NAD+ ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menghasilkan 2 piruvat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Yang selanjutnya ada fermentasi dari glukosa menuju laktat dengan reaksi glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menghasilkan 2 laktat dengan 2 ATP. Katabolisme anaerobik dari glukosa hanya menghasilkan 2 mol ATP. Adapun enzim yang mengkatalisis reaksi spontan pada glikolisis yaitu ada heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Dan enzim-enzim tersebut diregulasi menjadi lokal kontrol yang dihambat oleh produk reaksi dan global kontrol yang termasuk hormon. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai metabolisme glukosa di hati. Glukokinase merupakan enzim yang berperan dalam glikolisis di liver dan reaksinya tidak dihambat oleh produknya yaitu glukosa 6-fosfat. Enzim ini bekerja pada level glukosa darah yang tinggi. Glukosa 6-fosfat yang berlebihan di dalam hati akan dikonversi menjadi glukosa 1-fosfat dan selanjutnya diubah menjadi glikogen. Akan tetapi, apabila kadar gula itu di dalam darah menurun, maka glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi glukosa dengan melepas fosfat ion dengan katalisator glukosa 6-fosfatase, di mana pada slide ini juga sudah disediakan gambar, di mana gambar tersebut menjelaskan metabolisme glukosa di dalam hati. Kedua enzim tersebut hanya ditemukan di hati yang berguna untuk mengkontrol kadar gula darah.